Ketika pas kejuaraan kalah, rasanya sedih banget lah. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillah hari ini saya Anwar Yasin Waria. Pada hari ini mengadakan program ketemu dengan anak muda yang berprestasi. Alhamdulillah saya hari ini ketemu dengan saudara kita Danu ya. Mudah-mudahan beliau bisa mengenalkan diri dan memberikan inspirasi bagi anak-anak muda nih. Silakan memperkenalkan nama siapa? Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danea Irfan. Bisa dipanggil, biasanya teman-teman manggilnya Danu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Biasa teman-teman manggil Danu. Saya asli dari Gantar, ya, tepatnya di daerah terpencil lah, masih banyak ya, hutan. Nah, itu. Ini saya sebagai atlet taekwondo di daerah Jawa Barat, Indramayu, Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya baru kenal ya atlet taekwondo ya. Jadi gimana taekwondo itu sejak kapan? Dulu sekolah di mana? Saya mulai sekolah taekwondonya itu di SMP, ikut eskul gitu. Eskul taekwondo di SMP kelas 9 akhir lah, semester akhir itu. Sampai sekarang lulus SMP, di SMK juga sama ikut taekwondo. Alhamdulillah sampai lulus saya masih berkiprah di taekwondo. Aktif taekwondo ya? Alhamdulillah aktif, Haji. Ini teknik kita banyak nih, ada silat, ada taekwondo, ada karate, ada jitsu, udah macam-macam. Nah, kira-kira apa nih taekwondo itu? Kenapa larinya ke taekwondo? Jadi taekwondo itu menurut saya dari segi teknik dan penalarannya masuk. Mudah gitu, mudah dipahami, dan untuk prestasinya juga alhamdulillah semakin lama itu semakin ya tinggilah dari keprestasiannya itu. Ya buat pembedanya itu ya mungkin dari bela diri yang lain ya punya ciri khas masing-masing. Saya senang di taekwondo itu ya karena emang apa sih ya, di taekwondo sudah menjiwai lah. Alhamdulillah. Keluarga dukung ya, bapak ibu apa dengan taekwondo? Awal mula SMP itu ya keluarga ya banyak yang nggak support. Karena ya biar kalau dulu ataupun masih zamannya SMP itu jadi atlet itu susah katanya. Pulang-pulang pada cedera. Ada yang ya pulang-pulang langsung diobatin, diurut ya. Ya kayaknya kurang suka, cuman setelah kesini ya SMK mungkin keluarga sudah memahami ya, saya niat banget di taekwondo. Ya alhamdulillah direstui gitu. Alhamdulillah, ini paling penting ini. Kalau nggak ada restu orang tua repot juga ya. Iya. Jadi orang tua tahu dong kalau Danu ini atlet taekwondo nih. Tahu Pak Haji, tahu sampai sekarang ya masih lah. Ya, senang juga orang tua ngeliat atlet taekwondo. Ya mungkin ada kebanggaan dengan tersendirinya lah. Alhamdulillah. Taekwondo kalau di Indramayu itu banyak gak sih perkumpulannya? Jadi untuk penyebaran di taekwondo di Indramayu tuh lumayan pesat Pak Haji dari gitu ya? dulu tuh. Jadi karena apa sih ya, teknik dan cara sosialisasinya enak gitu Pak Haji. Ya. Banyak yang minat juga dari kalangan pemudanya. Makanya pesat lah, banyak. Ya syukurlah. Jadi sejak SMP latihan taekwondo ya? Benar. Waduh. Iya. Terus yang paling diperhatikan apa tuh?
Kalau taekwondo kan lombanya tuh kadang-kadang ada lomba yang langsung tarung, ada yang enggak tuh. Saya lihat gimana tuh? Jadi yang saya tahu di taekwondo itu ada dua jenis perlombaan. Iya. Nah, jadi ada perlombaan fighting kyurugi. Iya. Nah, biasa dan yang keduanya ada pomse ataupun gerakan-gerakannya saja gitu Pak Haji. Jadi ada dua jenis perlombaan di situ. Saya alhamdulillah ikut di fighting ataupun berantem. Wah, dia hebat nih. Terus ini kan saya dengar ya dari orang bahwa ada Danu udah sampai sempat juara ya taekwondo ini ya. Ya, alhamdulillah. Waktu pertama masuk SMP ya ada sih ada ngedon-ngedonnya sedikit lah. Oh, gitu. Untuk kejuaraan tuh. Cuman setelah sekarang mulai berani ya alhamdulillah ke kejuaraan kemarin di Papua itu mendapatkan juara emas. Alhamdulillah, hebat ya. Ini dari Indramayu langsung ke Mas tuh. Dari Jawa Barat? perwakilan dari Indramayu. Indramayu ya. Dari perwakilan klub lah. Klub ya. Masing-masing klub. Oh, dapat emas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Latihannya seminggu berapa kali sih, Danu? Untuk latihannya itu seminggu hampir 3 kali. Wuh, 3 kali ya? 3 kali, 3 hari Bu. Oh, 3 kali, hari. 3 hari. Ya, 3 hari. Ya, satu harinya bisa 2 kali, pagi sama gitu. sore. Oh gitu. Ya, kadang-kadang malam juga kalau hari libur. Jadi nggak capek ya? Ada latihan bersama apa sendiri? Ya latihannya kita makanya bareng-bareng bersama sama teman-teman juga. Ya mungkin latihannya digabung ya kadang-kadang sendirian juga di rumah katanya. Ya kata sabem saya juga sabem wasa kalau ngikutin di latihan di tempat aja ya nantinya susah berkembangnya, makanya carilah di luar ataupun latihannya di luar, entah pakai apa kek gitu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada latihan sendiri juga selain berguru, ada latihan sendiri ya? Ada latihan sendiri. Wah, ini hebat ini. Ini perlu dicontoh. Tapi ganggu sekolah, ganggu nggak sih prestasi sekolah? Kan biasanya kalau banyak latihan nanti belajarnya gimana dong? Nah, itu jadi permasalahan di kalangan saya lah ketika sekolahan. Ya untuk sebenarnya ngatur waktunya saja sih Pak Haji. Kita di atletnya ketika kita latihan ya latihan, ketika kita belajar di rumah dan di sekolahan ya belajar. Tinggal bagi waktunya aja. Tapi atlet taekwondo tuh di kelas menonjol apa paling bawah, paling atas apa biasa-biasa aja prestasinya? Untuk prestasinya di kalangan kelas ya sekolah itu alhamdulillah ya paling atas itu Pak Haji. Soalnya Oh gitu. Waduh. ruang lingkupnya kan kadang-kadang kita itu ngikutin perlombaan itu nasional. Nah, makanya secara inilah tahapannya paling tinggi. Paling tinggi ya. Jadi kalau taekwondonya kan naik nih. Nah, kita pengen tahu nih dengan latihan taekwondo naik prestasi belajar yang pelajaran kayak matematik, apa pelajaran bahasa Inggris, pelajaran lain itu gimana? Ketinggalan nggak? Untuk di taekwondo saya enggak Pak Haji. Nggak ketinggalan? Enggak. Wah, hebat banget ya. Tetap seimbang. Seimbang ya, alhamdulillah. Kan biasanya justru dengan rajin olahraga bisa jadi kan darahnya lancar ya. Jadi belajarnya lebih kuat dan bisa bagus. Kalau tapi ada juga karena kecapean nggak belajar jeblok juga. Ini yang bagus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya di taekwondo itu kan di pomsenya khususnya kan penalaran pemikiran juga, gerakan tangan sama kaki juga diasah. Makanya ketika disandingkan ke pembelajaran ya sudah terbiasa. Oh, alhamdulillah. Pelajaran yang berat-berat ya matematika. Jadi taekwondo tuh sebenarnya tidak mengganggu pelajaran nggak ya? Iya. Nah, ini untuk pemirsa nih supaya tahu kalau anaknya aktif di taekwondo ya nggak apa-apa, tuh sekolah tetap bisa jadi juara, taekwondonya bisa jadi hebat, anak dari atletnya bagus, belajarnya bagus. Nah ini, kalau kita lihat kan di Indramayu cepet ya, termasuk cepet ya. Kalau ini udah berapa tahun berarti latihan taekwondo nih?
Udah hampir 5 tahun dari 5 SMP, tahun. dari SMP sampai sekarang. Itu ada nggak sih hal-hal yang membuat apa ya, yang menyakitkan ketika latihan sampai apa, kan itu kan apa ketika kita tanding, ketika latihan ada nggak sih hal yang menyakitkan? Jadi dulu tuh pernah rasa ya kayak namanya atlet ngedon kayak gitu Maji. Jadi ketika kita latihan semangat banget nih, mau dapetin prestasi juara lah, juara targetnya emas. Tapi ketika di lapangan berasa apa sih ya? Ya ngeblank semua ya itu, jadi apa sih, termotivasi juga ataupun menjadi semangat, tapi kadang-kadang ada ngedonnya juga ketika pas kejuaraan kalah, rasanya sedih banget lah. Alhamdulillah. Itu kan namanya taekwondo, ketika tanding itu kan pernah nggak tanding terus kita kalah sakit apa gitu? Pernah sih Haji. Jadi ketika saya dulu ketika pernah lomba di Bandung. Di Bandung itu emang udah pas final juga. Pas final penentuan dapat emas atau kalah nih perak. Itu sempet cedera gitu? kaki. Jadi Ya Allah, nggak bisa ini. ya mau jadi nginjek aja susah gitu. Mau ditandingkan, cuman ya dipaksa ya tetap susah gitu. Ya. Tuh, ya pernah. Oh gitu, pernah juga sampai cedera gitu ya? Pernah. Wah, nggak juga nih, seru nih. Aduh. Terus kalau yang kemarin tuh di Papua tuh sampai dapat emas, itu gimana latihannya sampai kok bisa sampai dapat emas? Kan se Indonesia ya? Ya itu se Indonesia ikut, ya mungkin latihannya itu sama sabem saya ya diporsir terus-terusan gitu. Oh gitu. Biar kita juga targetnya tercapai itu, hanya latihan juga diporsis, entah pola makannya juga, pola tidurnya dijaga katanya, terus pola biasanya main HP dijarangin lah gitu. Wah, ini HP tuh ternyata juga ganggu itu ya. Ganggu banget. Ya, tuh jadi harus benar-benar dijaga. Nih sekarang apa pesan Danu nih ke anak-anak muda, terutama yang aktif di taekwondo? Silakan. Jadi buat teman-teman taekwondoin yang belum tahu taekwondo nih, ya mulai dari sekarang mungkin ikut pembelajaran bela diri taekwondo. Nah, untuk pesennya nih, jangan pernah berputus asa walaupun kita gagal, tetap terus maju, karena hidup itu lihatnya ya kedepannya nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti kedepannya. Kita harus melangkah lebih dewasa nanti untuk ke depan. Alhamdulillah. Terus pesan ya untuk pemerintah Indramayu nih, kan untuk pembinaan Indramayu perlu dong pembinaan apa? Pesannya ada nggak pesan untuk pemerintah Indramayu? Untuk pesan dari pemerintahan Indramayu tidak banyak, yang penting harus tahu dengan kondisi atlet di wilayah ataupun yang di Indramayunya. Jangan sampai pemerintah Indramayu membiarkan saja atlet-atlet yang berpotensi di Indramayu ditarik ke orang lain ataupun di selain Indramayu. Tetap kita rangkul di Indramayu, karena Indramayu itu atlet-atlet di taekwondonya sangat hebat. Alhamdulillah, ini mantap sekali nih. Jadi pesannya kepada pemerintah Indramayu harus tetap membina atlet Indramayu, jangan sampai keluar. Saya khawatir jadi inceran nih. Iya. Wah, orang daerah lain udah pernah punya atlet, ambil aja orang Indramayu. Nah, ini kan berat ini, makanya mudah-mudahan ya harapan kita pemerintah Indramayu itu perhatian ke atlet Indramayu. Ya. Nah, dan nanti taekwondo bisa jadi lebih maju lagi. Tadi udah dapat emas, nanti ke depan harus tetap sekali dapat emas terus dapat emas. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Ya, ini terima kasih pemirsa. Ini ternyata kita nggak nyangka ya, badannya langsing ya, tapi ternyata dia bisa
bisa udah emas ya ketika latihan taekwondo nih. Keren juga. Mungkin lawannya bisa gede-gede ya. Bisa. Tapi ini bisa dapat emas tuh udah prestasi bener. Nah makanya saya pikir kita nggak usah putus asa. Ya kita yakin Indramayu bisa membangun taekwondo dengan baik ya. Amin. Insya Allah seperti itu. Nah sekarang sekolahnya di mana sekarang? Sekarang saya lagi menempuh jenjang S1 mahasiswa. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan nih pemerintah Indramayu bisa perhatian. Siapa tahu ada program beasiswa untuk anak berprestasi. Amin. Ini harus dibantu nih. Nah, insya Allah nanti kita juga berharap ya bahwa pemerintah kita ini perhatian hal prestasi supaya ke depan Indramayu lebih maju, karena kita yakin Indramayu itu sangat bisa maju ketika orangnya berprestasi. Demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita dengarkan bagaimana ternyata orang Indramayu punya prestasi di taekwondo. Ini saya terus terang baru tahu nih. Mudah-mudahan harapan saya ke depan nanti taekwondo tetap maju, berjaya, dan tetap bersatu kokoh. Jangan sampai mau ditarik-tarik ke tempat lain. Jadilah atlet Indramayu yang setia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.